Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-12 ya. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai analisa sumber dan penggunaan modal ya. Hari ini kita akan membahas mengenai analisa sumber dan penggunaan kas ya. Eh, Dalam segi perhitungan kurang lebih mirip dengan analisa sumber dan penggunaan modal kerja, tapi kali ini yang kita fokuskan itu pada akun kas ya, pada akun kas, pada pos kas. Oke. Baik, kita lanjut saja ke pembahasan materi ini. Sifat laporan sumber dan penggunaan kas ya. Kita bahas dulu mengenai teorinya. Laporan sumber dan penggunaan kas disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaannya. Ya, jadi dalam laporan sumber dan penggunaan kas ini itu bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pengguna laporan mengenai perubahan kas selama satu periode, serta dapat memberikan bukti mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber penerimaan kasnya dan sumber pengeluaran kasnya dan penggunaannya. Ya. Jadi kita akan melihat, tujuannya itu untuk melihat posisi perubahan kas dari segi sumber pemasukannya dan penggunaan. Ya. Laporan sumber dan penggunaan kas sifatnya lebih luas daripada laporan laba rugi, baik yang berdasarkan cash basis maupun actual basis. Ya, jadi ini lebih luas dari laporan laba rugi karena tidak hanya mencakup biaya, tapi juga mencakup mengenai penambahan aktiva, penerimaan hutang, ya, penerimaan piutang, ya, dan lain sebagainya, pembayaran hutang dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas. Laporan sumber dan penggunaan modal dapat digunakan sebagai dasar dalam menaksir kebutuhan kas masa yang akan datang. Ya. Jadi laporan sumber dan penggunaan modal itu dapat digunakan sebagai dasar dalam menaksir kebutuhan kas masa yang akan datang. Ya, jadi laporan sumber dan penggunaan modal yang sudah kita bahas kemarin itu bisa dijadikan dasar untuk menaksir kebutuhan kas masa yang akan datang. Oke, baik, kita lanjut. Nah, kita membahas mengenai apa saja sumber dari kas dan apa saja penggunaan kas. Ya, kita bahas dulu sumbernya. Sumber penerimaan kas perusahaan pada umumnya dapat berasal dari hasil penjualan investasi jangka panjang, aktiva tetap baik berwujud maupun tidak berwujud. Ya, jadi sumber kas bisa didapat dari hasil penjualan. Ya, jadi penjualan investasi jangka panjang, ya, penjualan obligasi dan lain sebagainya, saham di perusahaan lain dan sebagainya, atau juga hasil penjualan aktiva tetap, ya, aset tetap, misalkan gedung, kendaraan, peralatan dan lain sebagainya, baik berwujud maupun tidak berwujud, ya, goodwill dan lain sebagainya, ya. Jadi hasil penjualan tersebut dari investasi jangka panjang, aktiva tetap baik berwujud maupun tidak berwujud. Atau bisa juga penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik, ya. Penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik, ya. Jadi penjualan saham perusahaan, ya, atau penambahan modal oleh pemilik. Jadi pemilik setor modal lagi. Itu kan kasnya bertambah. Lalu berikutnya pengeluaran tanda bukti hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta bertambahnya hutang yang diimbangi penerimaan kas. Ya, jadi kalau misalkan kita berhutang, maka baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang pasti akan berpengaruh terhadap bertambahnya kas. Ya. Lalu adanya penurunan atau pengurangan aktiva lancar selain kas yang diimbangi dengan penerimaan kas.
Contoh misalkan piutangnya dibayarkan oleh pihak ketiga, ya, piutang dibayarkan oleh pihak ketiga, otomatis kas kita bertambah, ya, sehingga piutang juga atau aktiva lancar lain selain kas itu bisa berpengaruh terhadap bertambahnya kas, ya, atau persediaan barangnya terjual, otomatis kas juga bertambah. Adanya penerimaan kas karena sewa, bunga, atau dividen, sumbangan, atau hadiah. Ya, jadi ada penerimaan kas karena sewa, ya, bunga, atau dividen, sumbangan, atau hadiah. Ya, otomatis ini akan bertambah pada sisi kas. Lalu penggunaannya, pengeluaran kas dapat terjadi disebabkan oleh misalkan pembelian saham atau obligasi untuk investasi jangka pendek maupun panjang. Pembelian aktiva tetap lainnya, ya, membeli saham atau obligasi untuk investasi, ya, atau membeli aktiva tetap lainnya, membeli gedung, membeli tanah, membeli mesin, membeli kendaraan, dan lain sebagainya, karena akan mengeluarkan kas. Lalu yang kedua, penarikan kembali saham yang beredar maupun pengambilan kas oleh pemilik, ya, penarikan kembali saham yang beredar ataupun pengambilan kas oleh pemilik atau private. Ini dasar sekali, ya. Kita kayaknya udah pelajari di akuntansi dasar, ya. Lalu yang ketiga, pelunasan atau pembayaran angsuran hutang jangka pendek atau jangka panjang, ya, pelunasi angsuran hutang baik jangka pendek atau jangka panjang. Membeli barang dagangan secara tunai, ya, secara tunai, mengeluarkan kas, dan pembayaran biaya operasi perusahaan. Pengeluaran kas untuk membayar dividen, ya, ini pengeluaran kas, ya, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Oke. Laporan sumber dan penggunaan kas bagi eksternal analis, ya, penyusunan laporan sumber dan penggunaan kas itu dilakukan dengan menganalisis perubahan yang terjadi dalam laporan keuangan yang diperbandingkan antara dua periode, serta informasi-informasi lain yang mendukung terjadinya perubahan tersebut. Ya, biasanya ini dibandingkan dua periode, 2 tahun, ya, 2 tahun berjalan. Oke, kita coba lihat saja contohnya. Di sini PT Indirasari neraca ini perbandingkan, lagi-lagi tahunnya juga tahun jadul, ya, tahun 77, tahun 78, tapi ini kita abaikan saja, anggap saja ini 2021, 2022, ya. Ini hanya contoh saja. Oke, kita coba lihat. Dalam hal ini, kita lihat satu-satu, ya. Ini neraca aktiva, dan ini neraca bagian pasifa. Oke, di kas pada tahun 77 ke 78 itu mengalami kenaikan sebesar 374.200, ya. Mengalami kenaikan, piutang dagang juga mengalami kenaikan 288.600, piutang wesel mengalami penurunan 250.000. Kalau penurun berarti ini kan piutangnya terbayar. Nanti kalau kita lihat di laporan kas berarti ini akan menambah kas, ya. Lalu persediaan ini naik 105.300, berarti membeli barang dagangan lagi. Persekot biaya juga naik 9.000. Gedung naik 400.000, alat kantor naik 150.000. Berarti kalau kita lihat secara sekilas, yang naik-naik ini berpotensi mengurangi kas, sedangkan yang turun itu akan menambah kas, ya. Oke. Jadi ini kalau kita lihat sekilas berarti perusahaan membeli gedung, perusahaan membeli alat kantor, ya, perusahaan membeli barang dagangan sehingga naik. Lalu piutang dagangnya juga naik. Berarti perusahaan diutangi, gitu, ya, sama pihak lain. Naik utangnya, piutangnya naik dari 288.600. Oke, ini bagian neraca bagian aktiva. Dan ini bagian pasifanya. Kalau kita lihat di sini, cadangan penyusutan gedung naik 35.500, cadangan penyusutan alat kantor naik jadi 48.000, utang dagang ini turun, ya, 128.800, berarti logikanya bayar utang, ya, perusahaan membayar utangnya sehingga utang dagangnya turun, berarti keluar kas. Utang weselnya juga turun, berarti keluar kas. Utang gajinya naik, berarti menambah kas, ya. Utang obligasinya turun, berarti mengurangi kas. Modal sahamnya naik,
Modal saham naik berarti ada yang setor modal, ya, atau ada yang atau menjual saham, penjualan saham 600.000 naik berarti ya, laba yang ditahan ini naik. Oke, nah kita coba analisis, itu tadi analisis singkat yang kalau di neraca bagian aktiva yang turun-turun ini itu akan menambah kas, ya, yang turun ini menambah kas, sedangkan yang naik-naik ini nanti akan mengurangi kas. Lalu kalau yang di bagian pasiva, yang naik-naik ini itu menambah kas, sedangkan yang turun itu mengurangi kas, ya. Karena kalau mengurangi kas berarti perusahaan membayar. Contohnya kayak hutang dagang ini, perusahaan membayar hutangnya sehingga turun, hutangnya jadi 605 jadi 552. Hutang wesel juga sama. Berarti perusahaan membayar hutang weselnya sehingga hutangnya turun, ya, turun 25.000. Kalau yang naik ini berarti perusahaan bertambah ngutang, perusahaan ngutang gaji, ya, jadi sehingga kasnya akan bertambah 131.500. Hutang obligasi turun berarti perusahaan membayar hutang obligasinya. Modal saham naik berarti perusahaan menerima saham, ya, penyetoran modal saham atau penjualan saham sebesar 600.000. Labanya naik otomatis menambah kas, ya. Oke, itu singkatnya. Tapi kalau coba kita lihat laporannya seperti apa. Ya, coba kita jawab. Ini PT Indirasari, laporan sumber dan penggunaan kas periode yang berakhir 31 Desember 1978. Kita lihat dulu sumber kasnya dari mana saja, ya. Hasil operasi selama tahun 78 menerima laba bersih, ya, tadi laba yang ditahan ini sebesar 521.900 ditambah dengan, kita kalau lihat yang ditambah ini, kita ngelihat yang di neraca bagian aktiva ini, bagian yang turun-turun itu menambah kas, ya. Berarti piutang wesel ditambah dengan piutang wesel 250.000, ya. Nah, penurunan piutang wesel 250.000. Lalu kita lihat di sini ada penurunan persekot biaya. Oh, ini menurun, ya, persekot biayanya turun, tapi nggak dikasih tanda bintang. Biasanya ini kasih tanda bintang sendiri aja, ya. Menurun sebesar 9.000. Penurunan ini akan menambah kas sebesar 9.000. Ada lagi nggak yang menurun? Kalau nggak ada, lanjut ke halaman berikutnya, ke bagian pasiva. Yang bagian naik-naik ini itu menambah kas, ya. Ini depresiasinya, depresiasi gedung dan alat kantor kita jadikan satu saja. Ini 83.500 menambah kas, ya. Nah, depresiasi aktiva tetap nih, ya. Depresiasi aktiva tetap 83.500. Lalu, nah ini, ya, yang naik ini 131.500 hutang gaji. Kenaikan hutang gaji 131.500 ini menambah kas. Hingga ada lagi nggak yang lain? Oh, nggak ada, ya. Kalau nggak ada, nanti berarti modal saham dan modal sahamnya ditaruh di belakang, ya. Taruh yang belakang. Oke, kita lihat di sini menambahnya di total jadi 474.000. Laba bersih tambah 474.000, 521.900 tambah 474.000 sama dengan 995.900, ya. Lalu dilanjutkan lagi. Ini pindahan halaman sebelumnya. Setelah menerima sumbernya, sumber penerimaan kas, lalu penggunaannya untuk apa saja? Ya, jadi dikurangi dengan di sini yang naik-naik ini, ya. Yang naik-naik itu kita pakai, ya. Piutang dagang, ya, kenaikan piutang dagang 288.600, ya. Jadi dikurangi dengan kenaikan piutang dagang 288.600, terus kenaikan ini, ya, kenaikan persediaan naik 105.300, kenaikan persediaan 105.300, ya, kenaikan persediaan. Kalau udah, ini nanti tanah dan gedung alat kantor itu nanti saja, ya. Yang ini aktiva lancar dan utangnya dulu.
Dan penurunan penurunan hutang dagang ini akan mengurangi kasnya. Penurunan hutang dagang sebesar 102.800. Dan apalagi di sini hutang wesel ya, hutang weselnya turun 25.000 ya, penurunan hutang wesel sebesar 25.000 ya. Jadi yang tadi laba bersih ditambah dengan ditambah dengan sumber penerimaan kas dikurangi dengan penggunaannya ya, penggunaannya sebesar 521.700. Jadi 995.900 dikurangi 521.700 ketemu 474.200 ya, 474.200. Lalu ditambah dengan apa? Tambah dengan kenaikan modal saham ini, penjualan modal saham sebesar 600.000. Tambah itu maka ketemu jadinya 1.074.200 ya, 1.074.200. Dikurangi lagi ya, dikurangi lagi dengan penggunaannya untuk membeli gedung. Coba kita lihat di sini ya. Tadi kemarin kita beli gedung ya, perusahaan membeli gedung karena ini naik, maka membeli gedungnya sebesar 400.000, alat kantornya juga naik sebesar 150.000, dan hutang obligasi ya, membayar hutang obligasi naik 150.000 ya. Jadi penggunaan kas untuk membeli gedung, membeli alat kantor, dan pembayaran hutang obligasi 150.000. Nah, ini dikurangi ya, ini tadi di total ya, pembelian gedung, alat kantor, pembayaran hutang obligasi di total ketemu hasilnya 700.000, lalu dikurangi 1.074.200 dikurangi 700.000 ketemu sampai dengan 374.200. Jadi kenaikan kasnya sama ya dengan yang ada di sini, 374.200. Jadi ini bisa kita jabarkan, kok bisa naik 374.200, sumber penerimaannya dan penggunaannya untuk apa saja. Ya. Nah, kita bisa buktikan sumber penerimaan dan penggunaan dengan cara membuat laporan sumber dan penggunaan kas. Oke, itu saja materi hari ini. Ya, silakan teman-teman pelajari lagi, lalu dikerjakan soalnya. Ya, nanti akan saya berikan tugas kepada teman-teman semua. Silakan nanti teman-teman lihat di ruang tugas MyBest. Ya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih atas atensi teman-teman. Selamat belajar. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya.